Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Sakaria dengan NIM A11 2024 15768. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proyek UAS saya, yaitu pengembangan sistem smart assistant berbasis machine learning untuk klasifikasi frequently asked question Taruna atau Taruna STMKG. Untuk latar belakang masalah sendiri, yaitu pada STMKG sebagai institusi pendidikan kedinasan senantiasa menerima volume pertanyaan yang masif dari para taruna dan taruni pada setiap semester berjalan. Interaksi ini didominasi oleh pertanyaan yang bersifat repetitif yang secara umum terpusat pada 3 domain regulasi utama, yaitu aturan tata tertib kedisiplinan, struktur kurikulum akademik, serta pedoman penyusunan tugas akhir atau skripsi. Permasalahan utama muncul dari metode penanganan konvensional. Pencarian informasi secara manual dengan membaca tumpukan arsip atau menelusuri file PDF satu persatu tidak hanya membebani tenaga kependidikan, tetapi juga memicu keterlambatan respons. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan otomatisasi cerdas menggunakan artificial intelligence yang mampu mendigitalisasi dan mempercepat alur informasi ini dari fase reaktif menjadi proaktif. Tujuannya sendiri yaitu untuk merancang, melatih, dan mengimplementasikan sebuah sistem smart assistant berbasis machine learning dan pemrosesan bahasa alami. Sistem ini dirancang untuk beroperasi secara mandiri sebagai perantara cerdas. Berbeda dengan sistem pencarian kata kunci konvensional, solusi ini mampu membaca bahasa natural sehari-hari yang diketik oleh pengguna, mengekstraksi niat atau intent di balik kalimat tersebut, lalu mengklasifikasinya secara matematis ke dalam salah satu dari 3 dokumen pedoman resmi secara seketika. Hal ini meminimalkan bias manusia dan menyajikan referensi akurat dalam hitungan detik. Untuk metodologi arsitektur pemrosesan, yang pertama yaitu pra-pemrosesan teks. Teks mentah dibersihkan menggunakan metode scaffolding huruf kecil, penghapusan tanda baca atau angka melalui modul regular expression, dan eliminasi stop words agar bebas dari residu linguistik. Yang kedua yaitu ekstraksi fitur DF-PDF. Konversi leksikal menjadi vektor numerik matematis di mana kata-kata unik yang membedakan satu dokumen dengan dokumen lain diberikan bobot lebih tinggi. Yang ketiga yaitu pelatihan model XGBoost. Algoritma Extreme Gradient Boosting digunakan untuk memetakan korelasi antara vektor teks dan label dokumen melalui metode pohon keputusan adaptif. Yang keempat yaitu interpretasi Explainable AI, penerapan LIM untuk memastikan pengambilan keputusan algoritma dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara logis. Yang pertama yaitu eksplorasi data analisis, keseimbangan distribusi kelas. Berdasarkan visualisasi pada gambar di samping ini, dapat dipastikan bahwa dataset historis yang digunakan memiliki proporsi yang seimbang. 3 kelas yang menjadi target prediksi yaitu tata tertib, kedisiplinan, kurikulum akademik, dan pedoman tugas akhir. Masing-masing memiliki kuantitas data latih sebanyak 50 observasi, sehingga total sampel mencapai 150. Keseimbangan distribusi ini memberikan justifikasi analitis yang vital karena model klasifikasi akan terhindar dari majority class bias, yakni kecenderungan model untuk menebak kelas yang paling banyak muncul. Dengan data yang merata, algoritma dipaksa untuk mempelajari pola masing-masing kategori secara adil dan objektif. Kemudian analisis frekuensi kata dan kualitas fitur teks. Analisis frekuensi mikro dan frekuensi pasca pemrosesan membuktikan bahwa pipeline pembersihan data telah beroperasi secara optimal. Pada grafik kemunculan kata teratas, kategori tata tertib, terlihat jelas model mampu mengekstraksi kata benda khusus yang memiliki signifikansi semantik tinggi. Kehadiran kata-kata dominan seperti taruna, kampus,
dan saat mempresentasikan korelasi langsung dengan isu kedisiplinan dan regulasi operasional. Dari insight ini dapat dipastikan bahwa noise kata hubung yang tidak relevan telah berhasil direduksi, menghasilkan fitur-fitur linguistik berkualitas tinggi yang siap diproyeksikan ke dalam ruang dimensi vektor TFDR. Kemudian evaluasi akurasi dan analisis confusion matrix. Di sini evaluasi kuantitatif menetapkan SDBus sebagai model final dengan pencapaian akurasi sebesar 82,60% dan area kurva pemisahan ROC di angka 92,16% yang masuk dalam kualifikasi sangat baik. Analisis mendalam melalui confusion matrix menunjukkan performa sistem saat dihadapkan pada data testing baru. Baris pertama menunjukkan 5 prediksi tepat true positif untuk kurikulum akademik, dan baris kedua menghasilkan 6 prediksi sempurna untuk tugas akhir dengan galet yang sangat minor. Kinerja paling spektakuler terlihat pada baris ketiga, di mana seluruh sampel data 8 klasifikasi data tertib kedisiplinan dipresidi dengan tingkat akurasi 100%, tanpa adanya false positif maupun false negatif. Kemudian validasi logika keputusan menggunakan LIF. Eliminasi sifat black box dari algoritma prediksi. Evaluasi logika sistem dilakukan menggunakan kerangka LIM, Local Interpretable Model Agnostic Explanation. Gambar di atas memperlihatkan bagaimana sistem menghasilkan prediksi probabilitas 89% menuju kelas kurikulum akademik. Visualisasi batang hijau orange mengungkap alasan rasional di balik persentase tersebut. Keberadaan kata mata dengan bobot kontribusi 0,26 dan SKS bobot 0,12 bertindak sebagai fitur jangkar yang menarik hasil klasifikasi ke arah dokumen kurikulum. Di sisi lain, ketiadaan kata kunci skripsi atau pustaka di dalam kalimat menahan probabilitas untuk bergeser kategori tugas akhir. Ini membuktikan kecerdasan model dilandasi oleh rasionalitas linguistik yang valid. Implementasi Smart Assistant berbasis Streamlit Code. Tahap akhir penelitian adalah enkapsulasi model prediktif base model .pkl, objek matriks pemrosesan dan skrip inferensi ke dalam antarmuka berbasis web menggunakan pustaka Streamlit. Sistem ini telah berhasil dideploy ke dalam dan public Streamlit Community Code seperti yang terlihat pada antarmuka user-centric. Kompleksitas algoritma SDBus disembunyikan di area backend. Pengguna akhir cukup memasukkan pertanyaan pada form yang disediakan, dan aplikasi akan secara interaktif menampilkan kategori pertemuan resmi lengkap dengan tingkat probabilitas keyakinan confidence score, mendemonstrasikan kelayakan sistem ini untuk diproses sebagai layanan akademik operasional di kampus. Berikut saya akan menemukan seperti berapa lama waktu pendidikan di SDKP. Nah, untuk hasil prediksi kategori dokumen tata tertib kedisiplinan, tingkat keyakinan yaitu 57,69%. Nah, di sini juga bisa mendownload PDF-nya, yaitu file data tertib kedisiplinan yang otomatis nanti akan langsung terdownload. Untuk kesimpulan akhirnya, penelitian ini mengonfirmasi bahwa penerapan arsitektur NLP menggunakan teknik TF-IDF dan algoritma SDBus sangat layak untuk meletakkan dokumen
frequently asked question STMKG dengan capaian akurasi operasional sebesar 82,60%. Sistem mampu membaca dan mengklasifikasikan intent pertanyaan taruna-taruni secara otomatis dan transparan. Implementasi berbasis Streamlit Cloud membuktikan produk akhir siap diakses dan diintegrasikan sebagai instrumen peningkat efisiensi layanan tata usaha. Untuk rekomendasi lanjutannya, yang pertama ada augmentasi dataset, melakukan penambahan data secara sintetis untuk melatih model mengenali bahasa slang, singkatan tidak baku maupun kesalahan pengetikan. Yang kedua ada transisi pemodelan, memperbarui sistem ekstraksi TF-IDF menuju word embeddings yang lebih mutakhir seperti Indobird untuk mengevaluasi konteks, semantik, dan intonasi urutan kata secara utuh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.